Kenapa ada orang yang terlihat biasa saja, tapi hatinya begitu tenang? Dan kenapa ada yang punya segalanya, tapi hidupnya terasa gelisah? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita? Bagaimana kalau masalahnya bukan pada dunia, tetapi pada hati yang belum bersih? Karena tanpa kita sadari, ada hal-hal kecil yang perlahan mengotori hati dan menjauhkan kita dari Allah. Lalu, bagaimana cara membersihkannya? Dan apa yang terjadi jika hati benar-benar kembali jernih? Dalam video ini, kita akan masuk lebih dalam, menyentuh sesuatu yang mungkin selama ini kamu rasakan, tapi belum pernah kamu pahami. Jadi pastikan kamu tonton sampai selesai, dan jangan lupa subscribe kalau kamu ingin menemukan ketenangan hati yang sesungguhnya. Pentingnya membersihkan hati sebagai awal segalanya adalah fondasi dari seluruh perjalanan spiritual manusia. Karena sejatinya, apapun yang kita lakukan, ibadah, kebaikan, bahkan pencarian makna hidup, semuanya berakar dari satu tempat, hati. Jika hati itu bersih, maka seluruh hidup akan terasa lebih ringan, lebih jernih, dan lebih terarah. Namun jika hati itu kotor, maka segala sesuatu bisa terasa sempit, meskipun secara lahir terlihat cukup. Hati bukan sekedar tempat perasaan, tetapi pusat kesadaran. Dari sanalah niat lahir, dari sanalah keputusan diambil, dan dari sanalah hubungan dengan Allah dibangun. Maka ketika hati dipenuhi oleh iri, sombong, dendam, atau cinta dunia yang berlebihan, ia menjadi tertutup. Bukan karena kebenaran tidak ada, tetapi karena hati tidak mampu melihatnya dengan jernih. Dalam tasawuf, hati sering diibaratkan seperti cermin. Jika cermin itu bersih, ia akan memantulkan cahaya dengan jelas. Namun jika ia tertutup debu dan kotoran, maka cahaya itu tidak terlihat. Begitu pula hati manusia. Cahaya kebenaran selalu ada, tetapi jika hati tidak dibersihkan, ia tidak akan mampu menangkapnya. Banyak orang berusaha memperbaiki hidup dari luar, mengejar pencapaian, memperbaiki keadaan, atau mencari kebahagiaan melalui dunia. Namun seringkali mereka lupa bahwa akar dari semua itu ada di dalam. Selama hati belum dibersihkan, perubahan luar tidak akan memberikan ketenangan yang sejati. Karena masalahnya bukan pada dunia, tetapi cara hati merespon dunia. Membersihkan hati dimulai dari kesadaran, menyadari bahwa di dalam diri ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk jujur melihat keadaan. Dari sinilah seseorang mulai berproses, mengikis kesombongan dengan kerendahan hati, menghilangkan iri dengan rasa syukur, dan melembutkan hati dengan zikir dan istighfar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para sufi mengajarkan bahwa hati yang bersih adalah pintu menuju kedekatan dengan Allah. Karena Allah tidak melihat rupa dan harta, tetapi melihat hati. Maka ketika hati mulai dibersihkan, seseorang akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Hidup menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hubungan dengan Allah terasa lebih dekat. Lebih dalam lagi, hati yang bersih akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Ia membuat seseorang lebih sabar dalam ujian, lebih ikhlas dalam amal, dan lebih bijak dalam menghadapi keadaan. Ia tidak mudah goyah oleh dunia karena hatinya sudah memiliki sandaran yang kuat. Namun proses ini tidak instan. Membersihkan hati adalah perjalanan seumur hidup. Ada naik dan turun, ada saat di mana hati terasa jernih dan ada saat di mana ia kembali tertutup. Tapi justru disitulah nilai dari perjuangan itu. Terus kembali, terus memperbaiki, dan terus mendekat kepada Allah. Pada akhirnya, pentingnya membersihkan hati sebagai awal segalanya adalah karena dari situlah semua dimulai. Arah hidup, ketenangan, dan kedekatan dengan Allah. Karena sesungguhnya bukan dunia yang membuat kita gelisah, tetapi hati yang belum bersih. Dan ketika hati mulai jernih, disitulah hidup terasa lebih ringan, dan jalan menuju Allah menjadi lebih terang. Mengenali penyakit hati yang sering tidak disadari adalah langkah penting dalam perjalanan membersihkan diri. Karena yang paling berbahaya bukanlah kesalahan yang terlihat, tetapi yang tersembunyi. Penyakit hati bekerja secara halus, tidak terasa, tidak tampak, tetapi perlahan mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Banyak orang merasa dirinya baik-baik saja,
merasa sudah cukup dalam ibadah dan perilaku. Namun tanpa disadari, di dalam hatinya masih tersimpan hal-hal seperti ria atau ingin dipuji, ujub atau merasa bangga diri, dengki atau tidak suka melihat orang lain bahagia, atau cinta dunia yang berlebihan. Semua ini tidak selalu terlihat oleh orang lain, bahkan sering tidak disadari oleh diri sendiri. Dalam tasawuf, penyakit hati diibaratkan seperti racun yang pelan-pelan menyebar. Ia tidak langsung terasa, tetapi dampaknya nyata. Hati menjadi mudah gelisah, sulit merasa cukup, dan tidak tenang meskipun hidup terlihat baik, karena di dalamnya ada sesuatu yang mengganggu kejernihan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para sufi mengingatkan bahwa penyakit hati yang paling berbahaya adalah yang tersembunyi di balik kebaikan. Seseorang bisa beramal, beribadah, bahkan terlihat saleh, tetapi di dalam hatinya ada keinginan untuk dipuji atau merasa lebih baik dari orang lain. Inilah hijab yang sangat halus yang membuat seseorang merasa dekat padahal masih terhalang. Mengenali penyakit hati membutuhkan kejujuran yang dalam. Seseorang harus berani melihat diri sendiri tanpa pembelaan. Bertanya dalam hati, "Kenapa aku melakukan ini? Apakah benar hanya karena Allah atau ada yang lain?" Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membuka kesadaran. Karena tanpa kesadaran, tidak ada perubahan. Lebih dalam lagi, tanda adanya penyakit hati sering muncul dalam reaksi kita sehari-hari. Mudah tersinggung, sulit menerima kritik, merasa iri melihat orang lain, atau kecewa ketika tidak dihargai. Semua itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu di dalam hati yang perlu dibersihkan. Namun keindahannya adalah setiap penyakit hati bisa disembuhkan. Dengan zikir, hati dihidupkan. Dengan istighfar, hati dibersihkan. Dengan keikhlasan, hati diluruskan. Sedikit demi sedikit, seseorang mulai berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih lapang, dan lebih ringan dalam hidupnya. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatinya sudah lebih sehat. Orang yang mulai mengenali penyakit hatinya juga akan lebih rendah hati. Ia tidak lagi sibuk menilai orang lain, tetapi fokus memperbaiki dirinya. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi perfect, tetapi tentang terus membaik. Pada akhirnya, mengenali penyakit hati yang sering tidak disadari adalah awal dari kesembuhan, awal dari kejernihan, dan awal dari kedekatan dengan Allah. Karena sesungguhnya, yang paling perlu kita perbaiki bukan dunia di luar, tetapi hati di dalam. Dan ketika hati mulai sembuh, disitulah hidup mulai terasa lebih tenang dan lebih bermakna. Zikir dan istighfar sebagai pembersih jiwa adalah dua amalan yang sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang sangat dalam perjalanan spiritual. Ia bukan hanya ucapan di lisan, tetapi proses yang perlahan membersihkan, menenangkan, dan menghidupkan kembali hati yang mungkin selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kesalahan, baik yang disadari maupun yang tidak. Setiap kesalahan itu meninggalkan bekas di dalam hati. Jika tidak dibersihkan, bekas itu akan menumpuk, membuat hati menjadi berat, gelap, dan sulit merasakan ketenangan. Disinilah istighfar berperan sebagai pembersih. Istighfar adalah pengakuan bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita pernah salah, pernah lalai, dan membutuhkan ampunan Allah. Ketika seseorang beristighfar dengan sungguh-sungguh, ia bukan hanya meminta ampun, tetapi juga sedang merendahkan dirinya. Dan dari kerendahan itulah, hati mulai bersih. Sementara itu, zikir adalah penghidup hati. Jika istighfar membersihkan kotoran, maka zikir mengisi hati dengan cahaya. Setiap kali seseorang mengingat Allah, menyebut namanya, merenungi kebesarannya, hati yang tadinya kosong perlahan menjadi hidup. Dari situ muncul rasa tenang, rasa dekat, dan rasa cukup yang tidak tergantung pada apapun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para sufi mengajarkan bahwa hati itu seperti cermin. Dosa dan kelalaian adalah debu yang menutupinya. Istighfar membersihkan debu itu, dan zikir membuat cermin itu kembali memantulkan cahaya. Ketika keduanya dilakukan bersama, hati menjadi jernih dan mampu melihat kebenaran dengan lebih jelas.
Lebih dalam lagi, zikir dan istighfar bukan hanya dilakukan saat ada waktu luang, tetapi menjadi bagian dari hidup. Di tengah kesibukan, di sela aktivitas, bahkan dalam diam, hati tetap mengingat Allah. Dari sinilah lahir kesadaran yang terus hidup, tidak hanya sesaat. Orang yang istiqomah dalam zikir dan istighfar akan merasakan perubahan yang sangat halus namun nyata. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih ringan dalam menghadapi hidup. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatinya sudah lebih bersih dan lebih kuat. Menariknya, ketika hati bersih, seseorang juga lebih mudah merasakan kehadiran Allah. Ia tidak lagi merasa jauh, tidak lagi merasa kosong, dan tidak lagi merasa sendiri, karena hatinya sudah terhubung kembali. Namun yang terpenting, zikir dan istighfar harus dilakukan dengan kesadaran, bukan sekedar rutinitas. Sedikit tetapi hadir jauh lebih bermakna daripada banyak tetapi lalai. Karena yang menghidupkan bukan jumlahnya, tetapi keikhlasan dan kehadiran hati. Pada akhirnya, zikir dan istighfar sebagai pembersih jiwa adalah jalan sederhana, namun sangat dalam. Jalan untuk kembali, jalan untuk membersihkan, dan jalan untuk mendekat kepada Allah. Karena sesungguhnya, hati yang selalu dibersihkan dan selalu mengingat Allah tidak akan mudah gelap dan tidak akan mudah tersesat dalam perjalanan hidup ini. Melepaskan keterikatan dunia yang berlebihan adalah salah satu langkah penting dalam membersihkan hati dan mendekat kepada Allah. Karena sejatinya, yang membuat hati berat bukanlah dunia itu sendiri, tetapi rasa terikat yang terlalu dalam terhadapnya. Dunia pada dasarnya hanyalah tempat singgah, tempat kita hidup, berusaha, dan menjalani peran. Ia bukan untuk dibenci, juga bukan untuk ditinggalkan sepenuhnya. Namun dalam tasawuf, yang harus dijaga adalah posisi dunia di dalam hati. Dunia boleh ada di tangan, tetapi jangan sampai memenuhi hati. Karena ketika hati dipenuhi dunia, ia akan sulit merasakan ketenangan. Banyak kegelisahan manusia berasal dari keterikatan ini. Takut kehilangan harta, cemas dengan masa depan, iri melihat orang lain, atau kecewa ketika harapan tidak tercapai. Semua itu bukan karena dunia jahat, tetapi karena hati terlalu bergantung. Ketika sesuatu yang kita gantungkan hilang atau berubah, hati pun ikut goyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para sufi mengingatkan bahwa keterikatan pada dunia adalah salah satu hijab terbesar. Ia menutup kesadaran ruhani, membuat seseorang lupa tujuan hidup dan menjauhkan hati dari Allah. Bukan karena dunia itu sendiri, tetapi karena cinta yang berlebihan terhadapnya. Melepaskan keterikatan bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tetapi tidak dimiliki oleh apa yang kita miliki. Seseorang tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menikmati rezeki yang halal, tetapi hatinya tidak bergantung. Ia tahu bahwa semua hanya titipan, datang dan bisa pergi kapan saja. Lebih dalam lagi, ketika seseorang mulai melepaskan keterikatan, ia akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan, tidak terlalu gelisah dengan masa depan, dan tidak terlalu larut dalam kesenangan. Ia menjadi lebih ringan karena tidak ada beban yang mengikat hatinya. Rasa cukup atau qanaah mulai tumbuh. Ia mensyukuri apa yang ada, tanpa terus-menerus merasa kurang. Dari sinilah lahir ketenangan, ketenangan yang tidak tergantung pada banyak yang dimiliki, tetapi pada lapangnya hati. Namun, proses ini tidak mudah, karena nafsu manusia cenderung ingin memiliki lebih, ingin menguasai, dan ingin merasa aman melalui dunia. Maka diperlukan latihan, melatih hati untuk tidak terlalu bergantung, melatih diri untuk bersyukur, dan melatih kesadaran bahwa semua berasal dari Allah. Zikir dan istighfar menjadi penolong dalam proses ini. Dengan mengingat Allah, hati diingatkan bahwa ada yang lebih besar dari dunia. Dengan istighfar, hati dibersihkan dari keterikatan yang berlebihan. Sedikit demi sedikit, hati menjadi lebih bebas dan lebih dekat kepada Allah. Pada akhirnya, melepaskan keterikatan dunia yang berlebihan bukan tentang meninggalkan dunia, tetapi tentang menempatkannya pada tempat yang tepat. Karena sesungguhnya, yang membuat hati gelisah bukan dunia, tetapi ketika kita terlalu mencintainya,
Dan ketika hati mulai melepaskan, disitulah ia menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Keikhlasan sebagai jalan mendekat kepada Allah adalah inti dari seluruh amal dan perjalanan spiritual. Ia bukan hanya syarat diterimanya ibadah, tetapi juga jembatan yang menghubungkan hati dengan Allah. Tanpa keikhlasan, amal bisa terlihat besar, tetapi kosong nilainya. Namun dengan keikhlasan, amal yang sederhana bisa menjadi sangat bernilai di sisinya. Keikhlasan berarti memurnikan niat, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, dan bukan karena ingin mendapatkan balasan dunia. Ini adalah pekerjaan hati yang paling halus, karena seringkali tanpa disadari, niat kita tercampur dengan keinginan untuk dilihat, dihargai, atau diakui. Dalam tasawuf, keikhlasan adalah proses membersihkan tujuan dari yang awalnya banyak arah menjadi satu arah. Dari yang awalnya ingin ini dan itu menjadi hanya ingin Allah. Dan ketika hati sudah memiliki satu tujuan, hidup menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bermakna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa amal yang ikhlas adalah amal yang tidak bergantung pada penilaian manusia. Seseorang tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Ia tetap beribadah meskipun tidak ada yang memuji, karena ia tahu yang ia cari bukan manusia, tetapi Allah. Lebih dalam lagi, keikhlasan melahirkan kebebasan. Seseorang tidak lagi terbebani oleh harapan. Ia tidak kecewa jika tidak dihargai, tidak marah jika tidak dipedulikan, dan tidak berubah karena pujian atau kritikan. Ia menjadi stabil karena hatinya tidak bergantung pada dunia. Keikhlasan juga membuat seseorang lebih dekat kepada Allah, karena ketika niatnya murni, hatinya lebih mudah hadir dalam ibadah. Ia tidak hanya melakukan, tetapi merasakan. Dari sinilah lahir kedekatan yang dalam, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam pengalaman batin. Namun keikhlasan bukan sesuatu yang sekali jadi. Ia harus terus dijaga. Bahkan orang yang sudah ikhlas pun tetap harus berhati-hati, karena niat bisa berubah tanpa disadari. Maka muhasabah atau introspeksi dan istighfar menjadi penting untuk terus membersihkan hati dari hal-hal yang mencampurinya. Orang yang berjalan di jalan keikhlasan juga akan menjadi lebih rendah hati. Ia tidak membanggakan amalnya, tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan tidak sibuk menunjukkan dirinya. Karena ia sadar semua kebaikan berasal dari Allah, bukan dari dirinya. Pada akhirnya, keikhlasan sebagai jalan mendekat kepada Allah bukan tentang melakukan hal besar, tetapi tentang membersihkan hati dalam setiap hal kecil. Karena sesungguhnya, yang Allah lihat bukan seberapa banyak amal kita, tetapi seberapa tulus hati kita. Dan ketika hati benar-benar ikhlas, disitulah jarak antara hamba dan Tuhannya menjadi sangat dekat, tanpa penghalang. Kedekatan dengan Allah sebagai sumber ketenangan sejati adalah puncak dari seluruh pencarian manusia. Karena pada akhirnya, semua yang dicari, ketenangan, kebahagiaan, rasa aman, tidak benar-benar berasal dari dunia, tetapi dari hubungan yang dalam antara hati dengan Tuhannya. Banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya, dalam harta, dalam kesuksesan, dalam hubungan, bahkan dalam kesenangan. Namun seringkali, semua itu hanya memberi rasa tenang yang sementara. Begitu keadaan berubah, ketenangan itu pun ikut hilang, karena sumbernya bukan sesuatu yang abadi. Dalam tasawuf, ketenangan sejati lahir dari kedekatan dengan Allah. Ketika hati mulai mengenalnya, mengingatnya, dan merasa dekat dengannya, disitulah muncul rasa damai yang tidak tergantung pada keadaan. Dunia boleh berubah, ujian boleh datang, tetapi hati tetap tenang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para sufi mengajarkan bahwa hati manusia diciptakan untuk Allah. Maka selama hati belum benar-benar terhubung dengannya, ia akan terus merasa kurang. Sebanyak apapun yang dimiliki, tetap ada ruang kosong. Namun ketika hati sudah dekat dengan Allah, bahkan yang sedikit terasa cukup. Lebih dalam lagi,
Kedekatan dengan Allah bukan hanya tentang ibadah lahir, tetapi tentang kehadiran hati. Seseorang mulai merasakan bahwa Allah selalu bersamanya dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dan dalam setiap keadaan. Ia tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi merasa kehilangan arah. Dari sinilah lahir ketenangan yang sangat dalam. Ia tidak mudah panik saat menghadapi masalah, tidak mudah putus asa ketika keadaan sulit, dan tidak mudah larut dalam kesedihan, karena ia memiliki sandaran yang tidak pernah berubah, Allah. Kedekatan ini juga membuat seseorang lebih ringan menjalani hidup. Ia tidak terbebani oleh masa lalu, tidak terlalu cemas dengan masa depan, dan tidak terikat berlebihan pada dunia. Ia hidup di saat ini dengan kesadaran bahwa Allah selalu ada. Namun untuk sampai pada kedekatan ini diperlukan proses, membersihkan hati, memperbanyak zikir, menjaga keikhlasan, dan terus kembali kepada Allah. Tidak harus sempurna, tetapi terus berjalan. Karena kedekatan itu dibangun, bukan didapatkan secara instan. Orang yang telah merasakan kedekatan dengan Allah juga akan memancarkan ketenangan. Kehadirannya menenangkan, ucapannya lembut, dan sikapnya penuh kesadaran. Bukan karena ia tidak punya masalah, tetapi karena hatinya sudah menemukan tempat bersandar. Pada akhirnya, kedekatan dengan Allah sebagai sumber ketenangan sejati adalah jawaban atas semua kegelisahan, atas semua pencarian, dan atas semua rasa yang selama ini tidak terjelaskan. Karena sesungguhnya, ketenangan itu tidak ada di luar sana, tetapi ada di dalam hati yang dekat dengan Allah. Sebagai penutup, semoga setiap renungan yang kita bahas hari ini tidak hanya kita dengar, tetapi benar-benar kita rasakan dan kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya, perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus membersihkan hati, meluruskan niat, dan mendekat kepada Allah sedikit demi sedikit. Semoga Allah melembutkan hati kita, membersihkan jiwa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba yang selalu kembali kepadanya dalam setiap keadaan. Jika hari ini hati kita masih gelisah, semoga Allah tenangkan. Jika hati kita masih kotor, semoga Allah bersihkan. Dan jika kita sedang berusaha, semoga Allah kuatkan dan istiqomahkan. Akhirnya, semoga kita menemukan ketenangan sejati, bukan dari dunia, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.